Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Farga Setiawananda, NIM 22050200025, dan di sebelah kanan saya Muhammad Rafli Zakri dengan NIM 2205020074. dan sebelah kiri saya. Dan saya Muhammad Adi Farhan, NIM 2205020071. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas video digital. Sejarah perkembangan maritim. Pada periode tahun 1970 sampai 1930 itu merupakan aliran manajemen ilmiah. Di situ kontributornya Frederick W. Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry Gard, Harrington Emerson. Pada tahun 1990 sampai 1940 aliran manajemennya teori organisasi klasik dengan kontributor Henry Fowler, Jamer De Money, Mary Parker Follett, Herbert Simon, Chester E. Barnard. Pada tahun 1930 sampai 1940 itu merupakan aliran manajemen hubungan manusiawi dengan kontributor Elton Mayo, Hugo Musterberg, Hans Turner Studi, Fritz Roberger. Dan pada tahun 1940 sampai sekarang itu merupakan manajemen modern yang kontributornya Abraham Wilson, Chris Alfred, Douglas McGregor, Albert Sheeran dan lain-lain. Manajemen ilmiah. Metode manajemen ilmiah diterapkan pada macam-macam kegiatan organisasi, terutama dalam usaha peningkatan produktivitas. Manajemen ilmiah tidak hanya mengembangkan pendekatan rasional untuk pemecahan masalah organisasi, tetapi juga meletakkan dasar profesional manajemen. Kekurangan dari manajemen ilmiah yaitu tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan dan juga mengabaikan keinginan manusia untuk puas bekerja. Kontributor dalam manajemen ilmiah. Frederick W. Taylor memberikan prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen, yaitu pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen agar metode yang paling baik untuk melaksanakan tiap pekerjaan dapat ditentukan seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberi tanggung jawab atas sesuai tugas dengan kemampuan pendidikan dan pengembangan ilmiah pada karyawan. Kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Frank Gilbert menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilhami dari Taylor dan sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik pengerjaan suatu tugas. Lillian Gilbert tertarik pada aspek-aspek manusia dalam bekerja seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Bagi Lillian, manajemen ilmiah mempunyai suatu tujuan akhir membantu para karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Henry L. Gens mengemukakan gagasan kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen, seleksi ilmiah tenaga kerja, sistem instansi bonus untuk merangsang produktivitas, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi Gens merupakan penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai Bagan Gens. Andri R. Manson mengemukakan 12 prinsip-prinsip efisiensi. 1. Tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. 2. Kegiatan yang dilakukan masuk akal. 3. Adanya staf yang cakap. 4. Disiplin. 5. Balas jasa yang adil. 6. Laporan-laporan yang terpercaya segera akurat, sistem informasi dan akuntansi. 7. Pemberian perintah. 8. Adanya standar atau schedule, metode dan waktu setiap kegiatan. 9. Kondisi yang distandarisasi. 10. Operasi yang distandarisasi. 11. Instruksi praktis tertulis yang standar. 12. Balas jasa yang efisiensi insentif. Baiklah, yang selanjutnya yaitu Henry Fayol mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelola organisasi yang kompleks. Fayol merinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, koordinasian, dan pengawasan. James De Money mendefinisikan organisasi kelompok, 2 atau lebih orang yang bergabung untuk tujuan tertentu. Untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaidah dasar, yaitu koordinasi,
prinsip skalar, prinsip fungsional, dan prinsip staff. Mary Parker Follett memperkenalkan unsur-unsur baru tentang aspek-aspek hubungan manusia yang dihubungkan dengan teori klasik. Dia menguraikan suatu pola organisasi yang ideal di mana manajer mencapai koordinasi melalui komunikasi yang terkendali dengan para karyawan atau integrasi. Chester A. Barnard memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi utama manajemen menurutnya ialah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi, perilaku atau manusia atau neoklasik muncul karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Aliran hubungan manusia menekankan kebutuhan sosial usaha yang melengkapi pendekatan klasik sebagai usaha peningkatan produktivitas. Kelemahan dari teori ini adalah tidak menggambarkan konsep makhluk sosial secara lengkap sebagai individu dalam tempatnya bekerja. Hugo Monsterbart menerapkan peralatan psikologi untuk membantu pencapaian produktivitas melalui 3 cara, yaitu penemuan best possible person, penciptaan best possible work, penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Elton Mayo dalam risetnya menemukan bahwa perhatian khusus seperti perasaan terpilih menjadi partisipan mempengaruhi usaha-usaha mereka dan kelompok kerja informal. Lingkungan sosial karyawan memiliki pengaruh besar pada produktivitas. Teori manajemen modern. Manajemen modern berkembang melalui 2 jalur yang berbeda, yaitu perilaku organisasi atau pengembangan dari aliran hubungan manusiawi, dan yang kedua aliran kuantitatif atau yang bisa disebut yang dibangun atas manajemen ilmiah. Baiklah, itu saya sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.